selamat datang di Run Channel. Oke, kali ini aku mau nanya nih sama kalian. Seberapa banyak di antara kalian yang hobinya tuh curhat, cerita, entah sama teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang terdekat lainnya? Dan seberapa banyak dari teman-teman yang suka menjadi pendengar, ya pendengar orang bercerita? Tapi nih, pernah gak sih buat teman-teman yang suka jadi pendengar orang lain bercerita, nemuin ekspresi atau sikap dari lawan bicara kita tuh kayak gini? Gak jadi cerita deh, aku lupa, ntar aja. Atau aku pusing, terus bahkan tiba-tiba jadi diem. Pernah gak? Kalau kalian pernah, berarti ada yang salah dari kalian. Mendengarkan orang lain bercerita itu ada ilmunya, ada cara-caranya, gimana biar orang yang bercerita sama kita itu nyaman, tidak merasa terancam, terus ngalir, terbuka. Itu semua ada caranya. Stay tune ya, biar tahu. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe harus klik tombol subscribe sekarang juga. 1, 2, 3. Oke, bagus. Hal-hal kecil yang membuat fatal dan bikin orang itu nggak mau lagi cerita sama kita, bikin orang malah tambah sedih, tambah kecewa, itu banyak banget. Kecil padahal, tapi itu fatal. Tenang aja, aku bakal kasih tips dan cara-cara biar teman kalian itu kalau cerita sama kalian nyaman, terbuka, dan ngalir aja. Langsung aja ya. Yang pertama, menjaga pandangan. Maksudnya gimana sih, Ran? Kalau teman kalian lagi cerita, kalian tuh harus fokus nih, merhatiin teman kalian, melihat wajahnya yang lagi cerita. Jangan sibuk tengok kanan, tengok kiri, dan ngelakuin aktivitas lainnya. Karena dengan cara seperti itu, teman kalian itu ngerasa dihargain, teman kalian itu ngerasa, oh kita nih tertarik nih sama apa yang lagi dia ceritain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Contohnya gimana? Misal teman kalian lagi cerita, terus kalian nih udah nggak merhatiin sambil main HP, terus tiba-tiba kalian motong ngebicarain tentang gosip artis atau apapun, padahal teman kalian lagi cerita. Fix deh, itu fatal. Kalian gak akan mau lagi cerita sama kalian. Jangan motong pembicaraan. Yang ketiga nih, kecil, sederhana, tapi ini penting banget. Misalnya teman kalian lagi cerita, kalian jangan cuma respon kalau teman kalian udah selesai cerita aja, terus di tengah-tengah cerita kalian sibuk sendiri. Tapi kalian harus respon dengan hal-hal kecil. Teman kalian misalnya lagi cerita nih, terus kalian respon kayak, oh gitu, terus gimana lagi, terus apa, terus kecil tuh, kata-kata, 1 kata 2 kata itu yang bikin teman kalian tuh nyaman, enak cerita sama kalian. Jangan lupakan hal-hal kecil. Jangan mengubah topik pembicaraan. Maksudnya gimana? Nih, teman kalian lagi cerita, udah panjang kali lebar kali tinggi. Terus tiba-tiba nih di tengah-tengah teman kalian lagi cerita, atau pas teman kalian lagi jeda cerita, kalian malah curhat balik, malah ceritain tentang kisah kalian sendiri. Fix, itu fatal sayang, nggak boleh kayak gitu. Baiknya kalian terus dengerin teman kalian cerita dulu, terus kalian respon nih apa yang mau kalian respon. Dan kalian juga pasti tahu nih kalau teman kalian sekiranya udah selesai nih ceritanya, baru deh kalian boleh tuh cerita balik, cerita apapun yang pengen kalian cerita. Tapi jangan pas di tengah-tengah teman kalian lagi cerita. Itu penting. Dan poin penting terakhir dari aku adalah peka terhadap motif pembicaraan teman kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian terus tahu nih teman kalian cuman pengen didengerin aja cerita tuh, atau memang butuh solusi dan saran. Terus cara bedanya gimana? Cara biar kita taunya gimana? Cara biar kita tahu teman kita itu cuma pengen didengerin aja atau butuh solusi dan saran kayak gini. Misalnya teman kalian diawali dengan cerita dengan kalimat kayak gini, gue lagi sedih loh, gue bete banget, atau gue seneng banget. Itu tandanya teman kalian itu cuma pengen dengerin aja. Jangan kebalik ya. Misalnya teman kalian pengen dengerin aja, terus kalian malah respon hal yang bikin mereka down. Contohnya lagi seneng nih orang, lagi seneng, lagi happy, lagi cerita tentang doinya misalnya. Tiba-tiba kalian ngomong, jangan GR, siapa tuh bukan buat lu, siapa tuh buat cewek lain. Fix, itu orang ya lagi seneng, lagi happy, bisa langsung jatuh.
nggak boleh gitu sayang, nggak boleh. Terus biasanya teman kalian lagi sedih nih, kalian malah adu nasib. Gak boleh. Misalnya teman lagi sedih terus kalian bilang, ah lu mah enak segitu doang, lah gua gini 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 gini. Gak boleh. Kalian bisa nanti kasih saran yang baik. Misalnya emang teman kalian tuh kalian pengen banget nih ngasih saran, cuman posisinya jangan pas lagi itu. Bisa nanti kalau misalnya dia lagi tenang. Nah, cara biar kita tahu teman kita itu butuh solusi atau saran itu gimana? Biasanya mereka akan awali dengan kalimat, gue lagi bingung nih. Terus diakhiri dengan kalimat, menurut lu gimana ya baiknya? Menurut lu gue harus gimana? Itu mereka butuh solusi dan saran dari kalian ya. Harus banget tahu mana teman kalian posisinya cuma pengen dengerin aja dan butuh solusi. Oke teman-teman, itu dia 5 cara biar orang lain itu nyaman cerita sama kita. Kita review ulang ya. Yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, harus menjadi pendengar yang baik, yang aktif. Yang keempat, jangan mengubah topik pembicaraan. Yang kelima, harus peka terhadap motif cerita yang diceritakan. Oke? Terima kasih sudah nonton. Kalian jangan lupa harus subscribe, komen kalian mau aku bahas apa lagi, dan like, boleh share. Dadah!